semuanya, welcome to Vcast, Videocast Paroki Santo Paulus Juanda. Jadi, balik lagi sama aku Dinda yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Tapi khusus hari ini dan seterus-terusnya mungkin ya, aku bakalan ditemenin sama partner aku, jadi aku gak sendirian lagi nge-hostnya. Mungkin bisa perkenalan dulu sama teman-teman. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Elvira. Jadi per hari ini dan akan di hari-hari selanjutnya, aku akan menjadi partner Dinda untuk Vikes yang akan datang. Jadi di tengah-tengah kita ini sudah ada narasumber yang akan kita ajak untuk ngobrol-ngobrol seputar pasca dan persiapan-persiapannya lah ya. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Bapak yang di sebelah kanan. Baik. Selamat malam Mbak Dinda, Mbak Selamat malam. Elvira, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Arif. Kebetulan pada saat ini saya ditunjuk menjadi Ketua Panitia Paskah tahun 2026. Selanjutnya Pak. Terima kasih Mbak Elvira dengan Mbak Dinda. Terima kasih semua untuk tim VKS juga. Di sini saya akan mendampingi Pak Arif sebagai Ketua Bidang 2. Di mana diminta untuk mendampingi Pak Arif di dalam acara VKS ini. Mungkin gitu. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mampir di Vcast. Jadi untuk memulai pembicaraan kita hari ini, first of all aku mau tanya gimana ceritanya kok tiba-tiba bisa ditunjuk sebagai panitia Paskah 2026? Saya kolaborasinya adalah antara wilayah Simon dengan wilayah Maria Regina. Yang mana yang jadi pemeran utamanya adalah Maria Regina, karena pada kesempatan sebelumnya itu sebagai pemeran utamanya adalah wilayah Simon. Jadi kebetulan tahun ini wilayah Maria Regina sebagai pemeran utamanya. Nah, kami membentuk kepanitiaan ini pada pertengahan Januari tahun 2026 lalu. Dan karena sudah mepet ya, waktu itu kami sudah mengaktifkan mode satset ya. Jadi pertengahan Januari itu kita buru-buru nih, karena tanggal 8 Februari kan sudah mulai rabu-abu ya. Mengingat juga rentang waktu tugas dari kepanitiaan Paskah kan memang panjang sekali. Jadi terasa memang agak terburu-buru seperti maraton. Begitu. Dan dari kepanitiaan tersebut kami menyusun ada sekitar 14 seksi yang melibatkan kurang lebih 43 sampai dengan 46 personil, baik dari wilayah Maria Regina maupun dari wilayah Simon. Berarti untuk panitia itu memang udah diatur jadwalnya gitu ya Pak. Jadi kayak Betul, tahun ini dari lingkungan ini dan wilayah ini dan wilayah ini. betul, gitu. betul. Ya, karena kalau dulu itu kan per wilayah ya, dengan adanya pemukur masuk ke sini, dengan melihat situasi kalau setiap wilayahnya satu itu kan ada kesulitan, karena harus merekrut seluruh wilayah-wilayah itu waktu itu waktu era Romo Cuncun. Dan kebetulan saya juga pernah jadi panitia, sudah 2 kali malah jadi panitia dan sebagai ketua. Jadi kalau dikatakan bagaimana sampai bisa dipilih atau gimana, itu memang ya ada istilahnya tangkap basah sih kalau saya dulu. Tangkap tiba-tiba jadi panitia. Karena waktu OTT. saya ya OTT, karena waktu saya di sini itu kan semuanya kan ini pengalaman sebelumnya ya. Terkait dengan itu, dengan pertanyaan tadi, saya tidak nyangka karena saya waktu itu baru pindah kurang lebih 3 tahun. Jadi saya kan belum tahu seperti apa paroki ini dengan wilayah saya waktu itu, wilayah Simon. Nah, infonya waktu itu Romo paroki juga sudah turun ke wilayah rapat untuk menentukan ketua panitia. Tapi ternyata nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Itu aku nggak ngerti. Kebetulan saya di sini, Mbak Wati waktu itu ada,
Pas masuk di situ, Romo juga keluar dengan Mbak Wati tunjuk saya. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Langsung ditangkap Jebakan. Mas. Harus OTT. Jebakan. OTT jebakan. Ya udah, nggak apa-apa lah kalau memang nggak ada yang mau ya udahlah. Karena ini suatu menurut saya kan tugas pelayanan juga ya. Karena saya juga pernah mengalami waktu di paroki saya yang lama, di paroki Sakramen Maha Kudus waktu itu ya sama. Romo sudah waktu itu Romoan sudah ikut dalam pertemuan juga, nggak ada yang mau. Akhirnya kami berdua dipilih, udah kamu keluar mungkin Roh Kudus yang mana pilih kamu. Iya benar. Berkali-kali berarti. Jadi ada sesuatu yang ini memang saya juga nggak mengerti ya kenapa kita itu nggak berani untuk jadi ketua panitia. Sebenarnya ya nggak susahnya sih sebenarnya kalau sudah dijalani karena kan kita nggak kerja sendiri ya. Betul. Seperti Pak Arif ini kan nggak kerja sendiri makanya udah berani. Bapak juga pada saat ditunjuk menjadi ketua tertangkap basah juga atau Kasih ya. Ya, sukarela, Pak? kurang lebih fenomenanya sama. Dari tahun ke tahun ya seperti itu. Jadi kurang lebih juga sama seperti pengalaman Pak Frans. Dulu sebelumnya saya juga pada saat Romo Junjun yang jadi kepala paroki, itu saya juga sudah pernah jadi panitia. Memang belum ketua waktu itu. Kemudian pada saat Romo Purdo, saya jadi ketua. Dan begitu seterusnya. Setiap kali ada tugas kepanitiaan seperti ini memang susah sekali gitu loh. Ya itu tantangan, salah satu tantangan bagi kami untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Oke. Sudah berapa persen sih Pak kira-kira Pak? Sudah hamin berapa ya sekarang kurang lebih satu minggu? Enggak, ini Nggak sudah sampai satu tinggal- Minggu tinggal Palma minggu besok udah depan tinggal ya. Palma. Ya, betul. Kalau dari Pekan Suci ya Hamin 3 ya mungkin ya. Nah, Amin 2 sekarang. kalau persiapan yang sudah kami lakukan sejauh ini kurang lebih sekitar 90% ya, 90%. Oh, Iya. oke. Tinggal nanti Sudah sedikit lagi. betul. Jadi tinggal nanti pada saat ini termasuk gladi bersih ini juga. Nah, mungkin sambil setelah gladi bersih kita juga seperti misalnya penataan kursi, beberapa kegiatan mungkin ada yang menunggu suatu acara selesai. Oke. Jadi misalnya seperti Minggu Palma yang jam 6 pagi itu kan ada perarakan meriah. Iya. Nah, itu untuk area parkir itu kan mesti harus disetting lagi sehingga settingannya itu baru bisa dilakukan setelah misa Sabtu Palma. Jadi tidak bisa kita cicil hari ini kita kerjakan gitu tidak bisa karena parkirannya kan juga masih digunakan untuk misa yang hari Sabtu malam Sabtu. yang Betul. Palma itu. Seperti itu. Makanya saya sampaikan ya kurang lebih 90% lah persiapan kita sudah selesai. Tinggal 10%-nya ya nanti sambil jalan. Mungkin boleh di-spill dikit, ada yang beda nggak dari Tahun-tahun sebelumnya. dari tahun-tahun sebelumnya? Gebrakan baru. Iya mungkin di 2026 gitu. Nah, itu Nah, beda. itu beda. Wah, ini Pasti. Beda. Awal mulanya saya mengikuti istilahnya seperti yang disampaikan Pak Frans tadi ya. Atau juga Mbak Dinda dan Mbak Elvira. Kita ikuti air mengalir. Namun ketika kita sudah mempersiapkan kepanitiaan, tiba-tiba ada intervensi dari Romo. Ini amplop APP bisa enggak ini dibuat agak berbeda? Berbeda seperti apa Romo? Iya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya kita kan mungkin per setiap kakak hanya menerimakan 2 Satu. amplop. Satu. Satu ya. Satu amplop APP yang mana nanti batas pengumpulannya itu bisa hingga sampai Minggu Paskah. Nah, kalau yang ini bedanya apa Romo? Nah, ini setiap minggu harus ada pengumpulan. Maksudnya pengumpulan apa Romo? Amplop APP. Loh, berarti penyebarannya juga? Ya iya. Nah, akhirnya dari situlah kami ya sempat hampir pesimis juga ya Pak Frans ya. Karena kan kita sudah siapkan finalnya Iya, untuk betul. itu. Betul. Mengenai seperti yang tahun-tahun kemarin. Iya. Toto Romo bilang harus begini, bingung lah. Akhirnya kan untuk mencetaknya juga kan berubah. Betul. Dari pengalaman tahun lalu hanya satu kakak hanya satu Iya, amplop. amplop. Yang sekarang
satu kakak 7 7. plus satu amplop. 8. 8 amplop, 1 Delapan. kakak. 7 amplop ini setiap minggunya harus dibagi dan harus ada kembali. Kembali, Kembali benar. ini dalam artian sebagai persembahan dari Betul. umat. Seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi salah satu tantangan juga bagi kami, hal yang baru bagi kami karena apa? Memang agak menyita waktu dan tenaga. Iya. Karena Tiap minggu ya. Iya, betul. Tiap Pak. minggu kita harus hitung ya. Betul. Nyetempelin Stempelnya itu juga Stempel. awalnya itu. Awal mulanya juga stempel karena itu lumayan Lumayan beribu-ribu. banyak. karena ya. awalnya kami juga sempat bingung ini cara yang tercepat apa ya Iya. untuk amplop ini karena yang sebelum-sebelumnya kan sudah berbentuk seperti sablonan Ya, ya. sudah dicetak. sudah Jadi dicetak. sudah dicetak. Cetak. Seperti itu. Nah, yang sekarang karena kita ini sudah mengaktifkan mode satset tadi itu, Mode wah satset. ini tanggal 8 ini sudah harus ini paling tidak sudah harus ready untuk dibagikan. Iya, tinggal seminggu lah itu. Nah, Tanggal Oke, itu. 8 ya. dari pertengahan Januari itu kita masih belum lengkap ya, Belum. Pak. Susunan panitia itu Panitia masih belum belum. lengkap. Oh, Jadi kita memang benar-benar ya Kejar-kejaran itu ya, tadi. Pak, ya? Iya. Kejar-kejaran sama Iya. waktu. Iya, kadang kita lebih cepat ketimbang pencuri. Seperti itulah. Akhirnya kita cari-cari cara, anu aja stempel aja kalau begitu yang paling cepat. Terus Pak, siapa yang stempel nih Pak? Kita butuh Itu. berapa? Butuh data dulu dari sekretariat. Jumlah kakak yang ada di seluruh paroki ini wilayah. Mm-mm. berapa banyak? Setelah kita dapatkan ternyata 1474. 1474 itu kalau satu amplop. Satu amplop Satu dikali Kali 8. nah, 8. Sudah. Lengkaplah sudah waktu itu. Bayang-bayang pikiran kami ini, siapa ini yang ditempel ini? Itu tidak hanya sebatas itu, tapi tuntutan kami waktu itu ini harus dikontrol per lingkungan loh ya. Iya, awalnya. Bayangkan, satu paroki ini ada 38 lingkungan. 38 lingkungan. Itu kami harus mengontrol per lingkungan ini untuk setiap minggu satu amplopnya ini sudah Kembali. kembali atau Kembali belum. dan tidak kembali. Nah, akhirnya kami diskusi lagi juga mohon saran dengan Iya, DPP. Romo juga DPP juga akhirnya kami putuskan oke lah kami mengikuti apa yang disarankan ketua lingkungan karena bagaimanapun juga yang memiliki umat adalah mereka semuanya dan yang lebih penting lagi adalah mereka yang lebih paham dengan kondisi masing-masing lingkungan. Betul. Akhirnya kami ya itu tadi sebagai konsekuensinya kami ekstra waktu untuk sekaligus langsung mendatangkan berapa kotak amplop ya Pak waktu Ya. itu. Langsung kita stempeli semua 10.000 sekian itu. Nah, langsung kita distribusikan. Set. Dalam 2 minggu ya Pak ya kalau tidak salah waktu itu akhirnya sudah terpenuhi semua, tinggal kita mengontrol pengembaliannya. Kembaliannya. Gitu. Oke, jadi tadi kan dari kesiapan dari amplop APP dan lain sebagainya. Sekarang saya mau tanya dari rangkaian Paskah dari Rabu Abu, Minggu Palma sampai nanti perayaan Paskah di hari Minggu itu perayaan mana yang paling jelimet, paling bikin pusing gitu buat mempersiapkannya. Sebenarnya semuanya pusing ya. Semuanya pusing. Iya, Saya karena suka ketawa semuanya harus Ini Suka banget aku di- ketawa. ketawa atau suka ketawain ini? Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya mirip-mirip, Pak. Iya. Oke. Kalau dibilang karena yang di sini yang sulitnya nanti tuh bagaimana dimulai dari Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, kemudian Vigil itu kan 2 kali misa. Iya, betul. Iya kan? Dua Sehingga kan jadwal. juga membagi 4 wilayah masing-masing itu kan juga susah belum tentu diikuti oleh wilayah dan Wilayahnya, lingkungannya masing-masing. Karena bisa saja saya mau masuk misa pertama saja karena saya mungkin lebih ini ya ada Waktunya waktu. juga Terus menyesuaikan kalau waktu. yang kedua mungkin malam. Nah ini yang tantangannya di situ lagi kalau masalah parkir. Oke. Iya kan? Betul. Makanya seperti bilang Pak Arif tadi,
pengaturan parkirnya ini perlu juga ekstra. Karena kalau tidak nanti kan kayak kejadian beberapa waktu yang lalu kan Iya, akhirnya kan banget. belum selesai misa Udah ada yang parkir udah masuk. umat sudah datang semua. Akhirnya kan grounded waktu itu kan. Makanya juga ini misalnya jadwalnya dia agak perpanjang juga waktunya ya. Iya, Betul. jaraknya lebih Jaraknya, panjang lama. kita Betul. sekarang. Ya semoga di tahun ini semuanya bisa kita jalankan dengan baik dan lancar sih. Kita juga mempelajari kapasitas dari gereja kita. Akhirnya kita putuskan untuk tahun ini kita coba atau kita trial untuk menambah tenda. Nah, tenda itu sendiri nanti konsekuensinya akan mengurangi kapasitas parkir sebanyak kurang lebih 50 unit Motor. mobil. Oh, lumayan. Kurang lebih 50 unit mobil nanti mau tidak mau harus kita carikan penggantinya di area lain seperti itu. Nah, termasuk nanti area-area yang akan digunakan adalah area yang di belakangnya atau di sebelah selatannya pohon terembesi itu ya tetap seperti biasa. Kemudian area depan gereja itu, kemudian area apa itu ya? Jalur lambat ya. Jalur lambat yang depan ini, itu oke. semuanya. Pasti itu dipakai ya, Pak. Betul. Terus kemudian Lapsi. Lapsi ya, Lapsi, Ya, Lapsi. kantor psikologinya Angkatan Laut sebelah. Tapi khusus untuk Lapsi ini kita akan gunakan jadwal yang kedua. Oh, Kenapa demikian? Karena memang kalau di jadwal yang pertama itu kan kita paling awal itu kan jam 5:30 sore ya. Iya, Nah, 5:30 sore itu dari pihak Lapsinya masih digunakan. oh masih ada Kegiatan. aktivitas. Masih ada aktivitas. Akhirnya kan kita tidak bisa menggunakan untuk yang pertama sehingga kita menggunakan yang kedua. Itu pun kita gunakan sebagai penampungan awal dari umat yang mengikuti jadwal yang kedua. Oh, berarti yang datang duluan di jadwal Iya, kedua langsung dimasukin ke situ. Betul, untuk mengantisipasi crowdednya parkir tadi itu. Oke, jadi dari tadi sudah ke-spill suka dukanya apa. Sebenarnya apa juga? Tapi mungkin ada cerita-cerita lain, Pak, selain yang dicerita-ceritakan dari tadi. Yang unik, yang berkesan gitu antar Iya, panitia. berkesan kali ya, yang dari tadi Berkesan kan. selama rapat atau pertemuan. Rapat. Nah, kalau yang unik, Ada lagi. Sama Dana, ini suka. yang unik dari rapat ya seperti biasa ya. Yang saya juga tidak memungkiri karena kami masing-masing harus menyadari punya kesibukan masing-masing ya. Jadi kesannya juga yang mengikuti rapat ya hanya itu saja seperti biasalah. Tapi itu tidak menghalangi semangat kami ataupun kesungguhan kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Seperti itu sih. Itu kapasitas gereja itu mungkin sebagai informasi aja kurang lebih sekitar 1.500-1.600-an. Satu kali misa. Satu kali misa itu kalau full semua ya. Itu kalau boleh saya infokan itu dengan catatan dalam gereja penuh. Selasar lantai 1 penuh. Kemudian lantai 2 ruang harapan dan ruang ugahari penuh. Lantai 3 penuh. Terus kemudian di lantai 2 kan juga ada selasar. Ya, itu diisi. Itu juga semuanya terisi. Oke. Termasuk ini area UMKM. UMKM itu depan Ya, bakalan itu semua totalnya kurang lebih 1.600. Ya. Sedangkan umat kita kalau nggak salah kurang lebih 6.000 ya, Pak. 6.000. Enggak. Sekitar 4.500. 4.000. Iya. 4.500. Nah, kemarin dari pengalaman tahun lalu dan dari Natal. evaluasi Rabu Abu kemarin, itu total umat yang hadir itu sekitar 3.600-3.700 dari semua jadwal ya, jadi bukan hanya satu misa ya. Betul. Jadi kalau tahun lalu mungkin Rabu Abu hanya
3 kali jadwal ya. kali. Nah, Ya. tahun ini yang baru lagi juga ada penambahan 1 jadwal. Dari keempat jadwal itu semuanya kalau diakumulasikan yaitu tadi sekitar 3.600. Pasti kalau besok di pekan suci sih harus bisa lebih banyak. Nah, Iya. belum lagi kami dapat info ada siswa diklat Angkatan Laut. Oh, A1 ini infonya Pak. Ya, pasti Info A1. Pasti valid. Pasti pasti valid. valid, tidak diragukan lagi. Dan itu jumlahnya cukup banyak juga. 200 lebih ya. Iya, 200. 200 Itu lebih. apakah akan dijadwalkan dalam satu misa atau Nggak gimana? bisa, karena mereka Nah. terkait dengan waktu ya. Betul. Jadi kita tidak bisa menentukan jadwal mereka karena mereka punya jadwal tersendiri dari pendidikan mereka. Oke, Oke Pak, lagi. nextnya saya langsung pengen ke terkait dengan tema tahun ini. Apa Pak tema Paskah? Tema Tahun mudah-mudahan ini saya 2026 masih ini. ingat ya karena agak panjang ini. Mendewasakan hidup berparoki melalui perwujudan panca tugas gereja. Mendewasakan Hidup Iya. berparoki Paroki melalui perwujudan panca panca tugas tugas gereja. gereja. Oke. Kenapa Pak milih tema itu Pak? Karena ya kalau menurut kami sih waktu itu kami juga dapat semacam tanda kutip ya intervensi dari baik dari pihak katekese maupun dari romo paroki. Jangan lupa untuk mempertimbangkan tema dari Keuskupan Surabaya. ya terkait dengan APP itu kan. Betul, terkait Tentang APP perparoki. juga. Akhirnya karena waktu itu kami juga sudah terlanjur menyalakan mode satset itu, akhirnya ya temanya Ardas itu kita gunakan. Sebetulnya jadi tema yang kita gunakan tadi itu temanya Ardas. Ardas Ardas 2026. Saron, ya. Ulang. Kita pelan-pelan bagaimana Ya, temanya? boleh. Mendewasakan hidup berparoki Mendewasakan hidup berparoki melalui perwujudan panca tugas gereja. Semoga itu ya masih ingat ya panca tugas gereja ya para paroki Santo Paulus Juanda ya. Betul. Panca tugas gereja apa ya? Apa ya itu ya? Lupa Gitu. tuh. Biasanya kayak gitu Din. Tapi nggak apa-apa, biasanya tema-tema yang banyak yang nggak tahu apa panca tugas gereja kan akhirnya penasaran, akhirnya mereka baca lagi, belajar lagi, gitu ya Pak. Kalau Oke. lupa nanti bisa ikut Krisma lagi. Krisma lagi. pengulang. Remedi. Oke, jadi karena Paskah ini kan perayaan kita bersama satu paroki, Yuk. mungkin dari luar paroki juga. Ya. Harapan panitia kepada umat di perayaan Paskah 2026 ini apa dibanding tahun-tahun sebelumnya? Mungkin dilihat dari tahun sebelumnya. Kalau dari saya sih harapan kita seperti itu, umat bisa lebih mengerti dan disiplin dengan jadwal itu, dan yang kedua juga umat bisa lebih bisa mengikuti arahan dari petugas-petugas. Itu dari saya kalau Pak Arif. Betul. Harapan saya untuk umat sih, ya tumbuhkan kedisiplinan diri, kemudian menjaga ketertiban, keheningan dan kekhidmatan pada saat selama acara berlangsung, dan juga jangan lupa untuk selalu mematuhi arahan petugas. Satu lagi sih Pak, sebenarnya saya lebih kayak kepenasaran kepada Bapak Ibu panitia ya. Jadi kan pada saat hari H itu kan para panitia itu kan kayak sibuk gitu ya Pak ya, kayak selalu ke sana, ada PU itu selalu mengarahkan umat di sini, kemudian ada yang lain. Nah, gimana caranya para panitia ini tuh biar tetap ikut meresapi makna misa pada khususnya pekan suci, biar tidak terbagi pikirannya juga, jadi tetap hatinya itu tetap
Fokus. Ya. Nah, gimana Pak? Ada nggak mungkin? Kalau dari kami panitia, kami memang sudah membagi jadwal piket ya. Oke. Jadi tujuannya adalah apa? Supaya kami bisa terfokus, baik itu menjalankan tugas maupun mengikuti Ibadah. acara. Itu. Jadi mumpung kita lagi di video, di Vikes hari ini mungkin ada yang informasi penting atau informasi tambahan yang umat harus tahu terkait perayaan Paskah 2026 mungkin bisa disampaikan sekarang. Informasi penting yang lainnya ini selain tadi ya mematuhi arahan petugas, kemudian kalau bisa juga membawa tas juga jangan yang Tas gunung yang besar. apalagi tas ransel ya, kecuali mungkin kalau yang tugas dokumentasi dan publikasi nggak masalah. Terus juga berpakaian yang pantas ya, ya, karena sopan. ini juga bukan ajang fashion show. Oke. Nanti kalau fashion show ada lagi sesinya Ada waktu sendiri. khusus, nah, seperti itu. Terus kemudian tertib dan kalau bisa harus bisa mengendalikan emosi ya. Oke. Kita Yang harus penting ini. sabar, betul. Jangan sampai kita nunggu bisa mulai udah marah-marah duluan, Iya. rebutan kursi. Mungkin tadi ada kaitannya dengan rasa gergetan juga itu ya. Harus Kita harus bisa kontrol. menyadari bahwa setiap manusia ini unik. Ya, masing-masing punya karakter sendiri-sendiri dan kita harus bisa paham tapi bukan berarti kita terus berselisih pendapat dengan mereka, tidak. Ya. Paham artinya kita harus bisa menyelami karakternya seperti ini dan bagaimana caranya kita bisa mengarahkan. Himbauan kami kepada umat ya lebih preventif terhadap diri sendiri ya. Terus jangan lupa juga jaga kondisi karena rangkaian pekan suci ini panjang sekali. benar. Jaga kondisi, kemudian siapkan hati dan iman supaya bisa mengikuti setiap rangkaian acara dengan hikmat. Oke. Sekarang terakhir Sebagai penutup, Terakhir, satu kata. yang mendeskripsikan persiapan Paskah 2026. Satu kata apa berapa kalimat? Satu kata aja, Satu kata Pak. aja, nggak usah Oh, panjang-panjang. gitu. Kalau saya, ya bisa langsung saya ya. Iya, iya, Boleh. bisa langsung. Saya sukses. 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 Pak, kalau saya semangat. semangat. Tapi udah agak loyo ya ngomong sama Semangat. sisa-sisa Sukses energi. dan semangat. Oke, paling terakhir Din, paling terakhir setelah satu untuk persiapan. Nah, di tahun depan mungkin Bapak Arif dan juga Bapak Frans bisa berpesan kepada umat juga biar tidak takut untuk Jadi panitia. involve dalam panitia, ambil andil dalam event-event besar gereja gitu Pak. Boleh Pak? Boleh. Kalau saya sih, saya pribadi namanya kita hidup ya. Hidup itu pasti ada pasang surutnya. Oke, betul. Terus kemudian susah dan senang itu sudah pasti akan kita lewati. Demikian pun juga mengenai kepanitiaan ataupun kepengurusan itu Pelayanan ya. lah ya Pak. Ya, selihai-lihainya kita menghindar, Oke. Pasti Ya. akan tertangkap. pasti akan OTT juga. OTT juga. Karena mungkin menghindar-menghindarnya pasti kena juga Ya. gitu ya Pak. Tinggal tunggu waktu aja. Ikuti saja air mengalir. Ikhlas melayani Tuhan aja ya Pak ya. Betul itu yang Apalagi utama. kalau sudah panggilan kan. Itu. Seperti Mbak ini kan sudah panggilan, jadi nggak mungkin menghindar. Kita sudah panggilan kita. Benar banget. Tapi kalau misalnya memang sudah dijalankan dengan hati ikhlas itu Pasti beda sih Pak memang rasanya Pak ya. betul. Pasti.
ada berkat tersendiri. Ada berkat tersendiri, benar. Nggak ngerasa beban juga. Enjoy. Enjoy. Meskipun ada bayang-bayang nanti wah ini pasti pasang tenda gitu. Sepertinya seperti itu. Iya. Pasang tenda, nyebar amplop, Iya. untung. Supaya nggak lama-lama besok juga balik lagi ke sini lagi. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian obrolan kita hari ini. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih Sama-sama. Pak Terima Mas, Pak kasih. Adif sudah Terima mau kasih. sharing-sharing Ya. sama kita tentang Sama-sama. persiapan Paskah dan perayaan Paskah di Oke. tahun ini. Semoga gebrakan-gebrakan baru yang ada di tahun ini bisa diterapkan di tahun-tahun kemudian. 2027, 2028 dan 2020 selanjutnya. Benar. Gerakan ini berarti trik nih. Ada triknya ini. Ada hal-hal baru yang memang selama itu buat kebaikan, kenapa tidak gitu Pak. Surprise. Surprise. Surprise tiap tahun pasti ada. Dan semoga banyak ya Pak yang sukarela menjadi panitia. Iya. Amin. Oke, jadi segitu aja dari kami. Sampai jumpa di Vkes Selanjutnya. selanjutnya. Dah.